Silakan kelima. Ayo mengamati, mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Nah, sekarang ibu mau bertanya, dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan 1. Mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kantong plastik bening dan balon. Nah, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Lalu tiuplah kantong plastik juga sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Misalnya nama benda yang pertama yaitu balon. Apakah bentuknya berubah sesuai wadah? Jika iya, beri tanda centang. Nah, apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Jika tidak, beri tanda silang. Apakah balon dapat digenggam? Apakah tidak dapat digenggam? Jika tidak dapat digenggam, kita beri tanda centang. Nah, di sini bukan balon, maksudnya udara di dalam balon. Untuk kantong plastik dan yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Silakan kalian tulis di bukumu masing-masing ya. Lalu percobaan kedua, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu benang secukupnya, balon 2 buah, dan sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan. Tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Nah, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, ini adalah 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Sedangkan gambar yang satunya adalah sebuah balon yang telah dikempiskan. Apakah yang terjadi setelah salah satu balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Lalu simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Nah, sekarang ayo menulis. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Coba tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Ayo mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan juga gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun.
Misalnya untuk pertanyaan yang pertama, ini sudah ditulis jawabannya. Wujud dari minyak adalah cair. Untuk pertanyaan mendatar, wadah tempat minum adalah cangkir. Sekarang kita mulai lagi dengan dua menurun. Benda cair yang terbuat dari kedelai adalah, iya, benar sekali, yaitu kecap. Lalu dua mendatar, benda gas yang sering terlihat di langit adalah awan, benar sekali. Lalu untuk nomor 3 menurun, benda gas sisa kendaraan bermotor disebut asap, benar sekali. Untuk 3 mendatar, kaca, kayu, dan batu adalah jenis benda, iya, benar sekali, yaitu benda padat. Lalu 4 mendatar, jenis benda yang tidak dapat disentuh adalah benda gas, benar sekali. Untuk 4 menurun, benda padat sebagai alat makan selain sendok adalah, iya, jawabannya adalah garpu. Nah, untuk 5 dan 6 mendatar baik itu menurun, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo berlatih, kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat adalah timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut ya. Lihatlah, ia menunjukkan angka 4 kg. Kg artinya kilogram. Nah, apakah satuan berat pada alat tersebut? Iya, benar sekali, yaitu kilogram. Coba diskusikan bersama teman-temanmu. Perhatikan juga gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang sesuai. Lihatlah, bayi ditimbang dengan menggunakan timbangan bayi seperti ini. Lalu yang kedua, ada telur. Telur ditimbang menggunakan alat, iya, benar sekali, timbangan warung. Lalu yang ketiga, ada perhiasan yang ditimbang menggunakan neraca. Nah, untuk yang lainnya, coba kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo mencoba. Hari Minggu Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Nah, tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG? LPG atau liquid petroleum gas. LPG adalah benda yang berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Lihatlah yang pertama, ayam. Ayam ini menunjukkan berat sebesar 5 kg 200 gram. Lalu ayam yang kedua menunjukkan berat sebesar 4 kg 600 gram. Lalu ayam yang ketiga menunjukkan berat 3 kg 400 gram. Nah, untuk yang selanjutnya, mintalah bantuan orang tuamu untuk menghitung berat dari benda yang ditimbang.
Nah, sekarang ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal ini ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, sekarang bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015, jam 19.25 WIB. 7.054 views. Banjarbaru, Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya dapat kita kurangi. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, kamu telah membaca cerita di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Iya, Presiden mengajak seluruh masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo berdiskusi. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Pernyataan yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Jika kalian setuju, beri tanda centang. Yang kedua, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Jika kalian setuju, beri tanda centang. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Jika kalian tidak setuju, beri tanda centang di kolom tidak setuju. Gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Jika kalian setuju, beri tanda centang di kolom setuju. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Beri tanda centang pada kolom setuju. Nah, untuk nomor 6 hingga nomor 10, ajaklah orang tuamu untuk berdiskusi dan beri tanda centang di kolom setuju atau tidak setuju. Untuk kegiatan bersama orang tua memperkenalkan alat yang digunakan untuk menimbang yang ada di rumah. Kegiatan lainnya adalah mengamati kelebihan dan kekurangan menggunakan bahan bakar gas dibandingkan kayu bakar. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.